Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Jawa Tamil Family. Itu tadi cuma sebagian kecil aja koleksi sari yang dimiliki oleh ibu mertua saya. Ada beberapa sih punya saya, tapi nggak banyak, cuma 3 atau 4 biji aja. 2 tahun pertama saya tinggal di sini, tinggal dengan mertua saya. Hampir setiap hari saya lihat ibu mertua saya ketika beliau pergi ke kantor, khususnya saya selalu lihat sari yang beliau kenakan setiap harinya itu selalu baru, belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi saya nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin ada ratusan, dan yang saya mau kasih lihat ini cuman sebagian kecil aja. Ini sari punya saya sendiri. Kebetulan saya dapat sari ini waktu kami menghadiri satu acara yang diadakan oleh saudara, dan waktu pulang kami dapat bingkisan. Ini sari, bahannya dari katun. Sari pada umumnya memiliki panjang kurang lebih 6 meter, jadi kalian bisa bayangkan panjang banget, dan ini lumayan agak berat. Sebenarnya tergantung dari bahannya ya. Bahan sari umumnya ada sutra, katun, kemudian campuran sutra dan katun, sintetik juga, polyester juga, dan ya, ada macam-macam, mungkin kalian bisa cari di Google ya. Tapi umumnya yang orang suka adalah bahan katun sama bahan sutra. Saya mau tunjukkan ke kalian desain, kemudian warnanya, bahannya, kemudian untuk sari ini biasanya dipakai buat apa, buat kemana, itu saya mau kasih lihat, sama kisaran harganya berapa. Oke, ini sari yang saya dapat kemarin, warnanya cantik ya, kalian bisa lihat warna sama desainnya cantik kan. Nih, di daerah Tamil Nadu ini orang-orangnya masih cukup konservatif atau tradisional, jadi kita akan jarang menemui para wanita, khususnya ibu-ibu usia 40 tahun, 50 tahun ke atas pakai baju seperti yang saya kenakan ini. Hampir nggak ada. Sebagian besar dari mereka itu pakai sari. Jadi untuk aktivitas sehari-hari juga mereka pakai sari. Ini sari ringan, bahannya tipis. Seperti ini, kalian bisa lihat. Agak transparan ya. Warnanya cantik ya. Sari dengan bahan ini yang biasa dipakai oleh ibu-ibu sehari-hari. Sari-sari ini mertua saya bilang beliau belinya online. Ini bahannya sama dengan yang tadi, tipis juga. Dan ini harganya di bawah 100.000 biasanya. Tergantung desain sama tebal tipisnya ya. Ini juga tipis. Di sini kalian bisa lihat kalau bahannya tipis, jadi ini nggak terlalu berat. Kemudian ada ini juga cantik. Oke. Jadi biasanya ibu-ibu di sini kalau pas untuk sehari-hari, kegiatan sehari-hari, biasanya mereka kalau nggak pakai daster, mereka pakai sari dengan bahan ringan seperti ini. Ini juga tipis. Ini jadi mertua saya bilang katanya beliau beli online itu satu paket isinya 6 biji juga. Ini sih biasa ya, simple. Seperti ini.
Ini ringan banget, jadi bisa dipakai untuk sehari-hari. Desainnya bagus, warnanya juga wow, lihat nih, cantik ya. Ini bahannya sama, jadi ini satu paket sama yang tadi. Bahannya juga sama, tipis, bagus ya. Warnanya, desainnya nggak terlalu colok sih, desainnya masih biasa aja sih. Bisa lihat. Ini sama, ini ada manik-maniknya di sini, cantik. Motifnya sama luar dalam, terus bagian pinggirnya ada list semacam ini. Nice, ini cantik. Ini bahannya juga tipis, warnanya kayak gini. Ini bagian dalamnya, karena warnanya lebih pudar, ya kan? Oke. Ini bahannya agak berbeda, seperti ini. Ini tipis banget, ya. Dan ini simpel banget, sama panjangnya. Tapi ini sih menurut saya, ini bahannya sih kayak semacam jaring gitu. Saya baca di saya sempat browsing di Google, salah satu bahan sari ada yang semacam jaring juga gitu ya. Ini sepertinya semacam jaring karena ini tipis banget, terlalu tipis menurut saya, tapi bagus. Nice. Ini kisaran harganya sekitar 150.000 sampai 300.000 ya. Jadi harga sari itu ya pertama ditentukan oleh bahan yang pasti ya, yang kedua desain ya. Dalamnya seperti ini, nice. Ini adalah sari pertama yang pernah saya pakai. Jadi waktu itu hari memperingati Hari Kartini, dan ini adalah sari yang pertama kali saya kenakan. Ini ringan banget. Jadi untuk orang-orang yang nggak biasa pakai sari, atau mereka pakai sari untuk saat-saat tertentu aja, itu biasanya mereka akan memilih bahan yang ringan. Ya, di bagian bawahnya ada ini, bagian ujungnya. Ini polos, dalamnya polos aja sih, nggak ada macam-macam, cuman ada list aja di sininya, sama di ujung bawah sini. Oke. Kalau kita beli sari itu biasanya satu set kain sari itu sendiri sama satu kain kecil, bahannya katun. Ini untuk atasan. Ini sedikit banget ya, karena kalian tahu sari itu biasanya bagian belahan bagian lehernya depan sama belakang itu belahannya lebar. Kemudian kain bajunya juga cuman sampai segini. Makanya mereka kasihnya nggak besar ukurannya, cuman segini aja. Ini cukup untuk satu atasan. Ini juga cantik ya. Ini sari saya dapat juga dari acara nikahan saudara. Ini sih sebenarnya polos aja, cuman ada motif bunganya di bagian bawah. Ini juga ada atasannya, ada kain untuk blus, dan kainnya sama persis dengan ini. Ini sari kedua yang saya pakai, waktu itu juga untuk memperingati Hari Kartini. Ini bahannya dari sutra asli, halus banget dan warnanya juga cantik. Saya suka ini dikasih sama mertua saya,
sama atasan. Ya, bagian ujungnya memang biasanya dibiarkan aja seperti ini. Ini biasanya untuk bagian dalam aja, jadi nggak kelihatan. Ini bagian luar seperti ini. Ini bagian bawah yang diselempangkan. Ini satu paket dengan ini, dengan sari ya. Ini sari, kemudian ini atasannya atau untuk blusnya, warnanya senada. Motifnya kalian bisa lihat. Oke, sebentar. Ini ya, ini sih agak berat ya, tapi masih oke lah. Ini wow, lihat warnanya mencolok banget. Nah, seperti ini. Bagian dalamnya kayak gini. Kata mertua saya ini kisaran harga mungkin 300-400 ribuan gitu. Ini juga rata-rata sari yang dipunya sama mertua saya ringan sih bahannya. Ini ringan banget. Dalamnya kayak gini. Ini tipis banget. Ini juga semacam jaring gitu. Kalau kita pakai sari, sebelum kita pakai sari itu biasanya ada semacam kayak rok panjang gitu yang kita pakai. Kemudian atasannya, baru setelah itu kita pakai sarinya ini. Ya, karena mertua saya termasuk sangat aktif, beliau mobilitasnya tinggi karena beliau bekerja di asuransi. Jadi beliau lebih memilih untuk memakai sari yang bahannya ringan supaya lebih mempermudah gerak beliau. Sari ini bahannya campuran katun dan sutra, jadi lumayan lembut. Motifnya seperti ini. Warnanya emang kayaknya pudar sih, tapi sebenarnya enggak. Warnanya memang kayak gini. Dalamnya kayak gini. Ini sama bahannya katun sutra, jadi campuran antara katun dan sutra. Ini motifnya sama semua, bagian dalamnya juga seperti ini, jadi nggak perlu saya buka. Terus ya, ini juga ringan. Bagian dalamnya ini lumayan berat. Jadi ini 2 sari paling mahal yang dipunyai oleh ibu mertua saya. Yang ini harganya sekitar 1,5 juta. Bahannya dari sutra asli. Dan ini biasanya beliau pakai ini kalau ada acara besar ya. Terus yang ini harganya 2 juta. Beliau beli ini waktu adik ipar saya, adiknya suami saya menikah. Jadi khusus untuk acara pernikahan itu beliau pakai sari ini. Ini yang paling berat. Ini paling berat di antara sari-sari yang lain dan paling mahal harganya. Ini bagus banget. Ini bahannya sutra asli, halus banget. Motifnya juga cantik. Bagian ujungnya ada ini. Sini bagian dalamnya. Ya, wow,
ini istimewa banget, warnanya juga warnanya khas banget dari India, karena biasanya warna-warna ini yang biasanya dipakai sama orang-orang untuk menghadiri acara pernikahan atau acara-acara besar. Lihat ini, kombinasi merah, orange, dan emas gold. Orang-orang sini, meskipun mereka maaf kata kulit mereka gelap, tapi mereka sama sekali tidak mempedulikan itu. Jadi kalau kita orang Indonesia kan biasanya kita khususnya orang-orang berkulit gelap seperti saya akan menghindari warna-warna yang terlalu ngejreng, tapi kalau di sini enggak. Jadi ya selama kita pede, warna apapun itu enggak jadi masalah. Itu bagusnya orang-orang sini. Selesai, itu sebagian kecil dari koleksi sari yang dimiliki oleh mertua saya. Saya mau tunjukkan informasi tambahan. Jadi kalau kalian tadi lihat ini bukan sari. Ini dua bahan kain ini saya dapat juga waktu menghadiri acara pernikahan saudara. Saya dapat ini sebagai bingkisan sebelum kami pulang seperti biasa. Satu set isinya ada semacam selendang, kemudian ada kain ini untuk bawahan biasanya, terus kain ini untuk atasan. Jadi satu set yang biasa dipakai oleh orang-orang seumuran saya atau biasanya di bawah 40 tahun, mulai dari usia remaja sampai dengan ibu-ibu muda gitulah kira-kira. Itu mereka biasanya memilih untuk pakai curidar, bukan sari. Semacam terusan dengan celana panjang atau legging yang biasanya mahasiswa biasanya pakai itu buat kuliah. Di sini ya, saya bilang di sini. Di sini masih termasuk tradisional. Ini untuk atasan, kemudian ada selendang, semacam selendang. Sama ini untuk bawahannya. Biasanya dibikin celana panjang gitu. Celana panjang modelnya gimana itu tergantung selera. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sari atau pakaian tradisional wanita India, mulai dari bahan, harga, sampai kapan dipakainya. Beritahu saya pendapat kalian tentang sari-sari yang saya tunjukkan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Bye.